Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Febransa dengan NRP 530125008. Saya taruna dari Politeknik Maritim AMI Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis topologi dari mata kuliah Teknologi Informatika Komunikasi Bisnis. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan ada 9 topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah semua komputer dan perangkat terhubung ke satu kabel utama, backbone. Data dikirim melalui kabel ini ke semua perangkat. Kelebihan, hemat kabel dan biaya instalasi murah, mudah dipasang dan dikembangkan untuk jaringan kecil. Kekurangan dari topologi bus ini adalah jika kabel utama rusak, seluruh jaringan mati, sulit mendeteksi kesalahan, kinerja menurun jika banyak perangkat terhubung. Untuk waktu digunakan, cocok untuk jaringan kecil seperti laboratorium sekolah atau kantor kecil. Kemudian yang kedua, ada topologi star atau bintang. Topologi star, setiap komputer terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya switch atau hub. Kelebihan dari topologi star adalah jika satu kabel rusak, tidak mempengaruhi perangkat lain, mudah dikelola dan dikembangkan. Kinerja stabil karena komunikasi melalui pusat. Akan tetapi memiliki kekurangan, yaitu biaya lebih mahal karena butuh banyak kabel. Jika hub atau switch pusat rusak, seluruh jaringan akan mati. Umum digunakan di perkantoran, sekolah, dan kampus yang membutuhkan kecepatan dan stabilitas. Kemudian yang ketiga, topologi Bing. Komputer saling terhubung membentuk lingkaran. Data mengalir satu arah atau dua arah, token ring. Kelebihannya, data mengalir dengan cepat karena jalur teratur. Tidak ada tabrakan data pada token ring. Kekurangannya, jika satu mode rusak, seluruh jaringan terganggu, sulit melakukan perbaikan dan pengembangan. Cocok untuk jaringan menengah seperti di perusahaan lama yang memakai sistem token ring. Yang keempat adalah topologi mesh. Setiap komputer terhubung langsung ke semua komputer lainnya. Kelebihannya sangat handal jika satu jalur rusak, data tetap bisa dikirim lewat jalur lain. Keamanan dan kecepatan tinggi, akan tetapi memiliki kekurangan seperti biaya yang mahal, butuh banyak kabel dan port, instalasi dan konfigurasi rumit. Digunakan pada jaringan penting seperti militer, server utama, atau pusat data center. Kemudian yang kelima, topologi tree, pohon. Topologi tree adalah gabungan antara topologi star dan bus. Terdapat beberapa hub yang terhubung ke kabel utama. Kelebihannya adalah mudah dikembangkan. Jika satu komputer rusak, tidak mengganggu jaringan lainnya. Kekurangannya, jika kabel utama backbone rusak, sebagian jaringan bisa lumpuh. Butuh pengaturan yang lebih rapi. Cocok untuk jaringan besar seperti kampus, sekolah bertingkat, atau perusahaan. Kemudian yang keenam, topologi hybrid. Pengertian kombinasi dari dua atau lebih topologi, misalnya star plus ring atau star plus bus. Kelebihan, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, tahan terhadap kerusakan di satu bagian topologi. Kekurangan, biaya yang mahal dan pengelolaan yang rumit, butuh teknis ahli untuk konfigurasi. Digunakan cocok untuk organisasi besar dengan berbagai departemen dan kebutuhan jaringan yang kompleks. Kemudian yang ketujuh, topologi point to point. Pengertian hanya menghubungkan dua perangkat secara langsung dengan satu kabel. Kelebihan, cepat dan stabil. Konfigurasi sederhana. Kekurangan, hanya bisa menghubungkan dua perangkat, tidak cocok untuk jaringan besar. Digunakan cocok untuk koneksi antar dua komputer atau antar dua gedung. Kemudian yang kedelapan adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah setiap komputer bisa menjadi server maupun klien tanpa perangkat pusat. Kelebihannya biaya murah dan mudah diatur. Tidak butuh server khusus.
Akan tetapi memiliki kekurangan keamanan yang rendah, sulit dikelola jika komputer banyak. Cocok digunakan untuk jaringan rumahan atau kelompok kerja kecil. Dan yang kesembilan adalah topologi wireless. Topologi wireless adalah topologi yang menggunakan gelombang radio, Wi-Fi, contohnya, sebagai media penghubung tanpa kabel fisik. Kelebihan fleksibel dan mudah dipasang. Mobilitas tinggi, bisa pindah tempat tanpa kabel. Kekurangan, gangguan sinyal dapat terjadi. Keamanan lebih rendah dibanding kabel. Waktu digunakan, cocok untuk kafe, sekolah, kampus, rumah, atau tempat umum, Wi-Fi ataupun hotspot. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.